Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febiru Selawati, NIM 72114190061. Saya akan membahas bab 5, yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Pokok bahasan yang akan kita bahas yakni ada peranti keras, blue gen, alat komputasi pribadi, peranti lunak, komputer yang lambat dan spyware, komunikasi, dan jenis-jenis jaringan. Yang pertama, peranti keras. Prosesor. Prosesor adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detiknya. Yang kedua ada memori. Memori adalah area penyimpanan yang terdapat di papan sirkuit komputer. Jumlah memori dalam komputer mikro dapat memberikan dampak yang signifikan pada persepsi pengguna dan kecepatan. Komputer mikro pada umumnya memiliki memori sebesar 128 sampai 256 MB. Memori 256 MB adalah sekitar 256 juta byte. Yang kedua ada blue gen. Ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan itu ada dua jenis. Yang pertama ruang penyimpanan tetap, dan yang kedua ada ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Ruang penyimpanan tetap adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer, contohnya hard drive. Sedangkan media penyimpanan yang dapat dilepas biasanya berbentuk pita, disk, CD, dan lain-lain. Alat-alat input. Alat-alat input data yang diterima manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, dan lain-lain. Alat-alat output. Alat yang paling dikenal adalah layar komputer atau sering kita sebut dengan monitor dan printer. Multimedia. Multimedia evolusi alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagai contohnya, informasi berbentuk teks dapat diproyeksikan ke dalam layar komputer dengan disertai oleh suatu gambar dan video. 3. Alat-alat komputasi pribadi. Komputer mikro saat muncul pertama kali bukan tergabung dalam suatu jaringan. Setiap pengguna komputer mikro menggunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan komputasi pribadinya sendiri. Kini, masing-masing pengguna sebuah komputer mikro dapat berbagi file, printer, dan sumber daya lainnya ketika terhubung oleh suatu jaringan. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Telepon seluler atau ponsel memiliki fitur-fitur lain yang membantu fungsi-fungsi bisnis. Daftar kontak disimpan dalam telepon seluler. Daftar kontak tidak hanya mencantumkan nomor teleponnya saja, namun juga nama, alamat email, catatan, dan lebih banyak lagi. Telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Jaringan rumah. Banyak rumah tangga yang memiliki lebih dari satu komputer mikro, memiliki gerbang berkecepatan tinggi ke internet melalui modem kabel atau DSL. Masalahnya, bagaimana sih membagi suatu koneksi di antara beberapa komputer? Solusinya adalah dengan menggunakan sebuah router nirkabel. Modem akan tersambung ke router, dan router tersambung ke komputer melalui sebuah jaringan nirkabel. Keamanan komputasi rumah. 3 aspek paling penting dalam keamanan dalam komputer mikro yang digunakan di rumah dan di tempat kerja, yakni update sistem operasi, virus, dan spyware. 4. Peranti lunak atau software. Terdapat 2 jenis dasar peranti lunak, yaitu peranti lunak sistem dan peranti lunak aplikasi. Peranti lunak sistem dibutuhkan untuk menggunakan komputer, sedangkan peranti lunak aplikasi digunakan untuk memproses data penggunanya. Peranti lunak sistem.
sistem software, atau yang disebut juga peranti lunak sistem operasi, menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Contoh-contoh sistem operasi untuk komputer mikro adalah Windows XP dan Mac OS. Peranti lunak aplikasi. Peranti lunak ini biasanya memperkenankan pengguna melakukan penyesuaian-penyesuaian kecil guna menyesuaikan terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus yang mungkin mereka miliki. Peranti lunak siap pakai memiliki dua keuntungan penting. Yang pertama, peranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. Jadi, bisnis tidak harus menunggu programmer untuk mengembangkan selama 3 minggu atau 6 bulan sekali. Yang kedua, peranti lunak siap pakai lebih murah daripada peranti lunak khusus. 5. Komunikasi. Kecepatan transmisi dapat antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringan sendiri. Alasannya, karena protokol untuk komunikasi sistem telepon publik dirancang untuk komunikasi suara dan kualitas serta kecepatan saluran komunikasinya tidak harus tinggi. Protokol itu sendiri adalah spesifikasi dalam performatan data yang akan ditransfer di antara peralatan komunikasi. Koneksi publik. Macam-macam koneksi publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, modem telepon menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet pada kecepatan 56 KB per sekon. Alat untuk menghubungkan komputer melalui saluran telepon standar. Yang kedua, modem kabel memiliki kecepatan 2 MB per sekon yang merupakan alat yang menghubungkan ke kabel koaksial yang diberikan oleh penyedia layanan TV kabel ke sebuah komputer. Saluran pribadi. Saluran pribadi atau private line adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Terdapat dua jenis saluran pribadi yang populer, yaitu T1 dan T3, yang masing-masing memiliki kecepatan transmisi maksimum sedikit di atas 1,5 MB per sekon dan dapat mentransfer data dengan kecepatan 43 MB per sekon. Komunikasi jaringan. Peranti lunak tunneling hanya menciptakan seperangkat lokasi-lokasi perantara peralatan telepon yang akan menyelenggarakan transfer komunikasi data tertentu. Privasi tetap dijaga karena tunnel tersebut tidak dibuat kecuali jika komputer pengirim dan penerima saling menginformasikan kebenarannya masing-masing. Model referensi Open System Interconnect (OSI). Ini ada 7 lapisan, dari lapisan fisik, lapisan link data, sampai lapisan aplikasi. Ada tujuannya masing-masing. Paket. Paket data adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengiriman, dan informasi kendali lainnya. Salah satu protokol penggantian paket yang lebih penting adalah Transmission Control Protocol. Alamat jaringan internet. Untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan, setiap komputer yang menangani paket data harus memiliki suatu alamat yang unik. Ketika menjalankan paket-paket di internet, maka akan dipergunakan alamat IP. Alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255. Yang dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. 6. Jenis-jenis jaringan. Memahami berbagai macam jenis jaringan merupakan hal yang sangat penting, karena masing-masing dapat memainkan peranan yang berbeda dalam strategi komunikasi perusahaan. Bermacam-macam jenis jaringan secara efektif dapat membagi-bagi komunikasi. Sebagai analoginya adalah
tata ruang gedung yang ditempati oleh sebuah perusahaan. WAN digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan MAN. WAN menggunakan satu carrier umum, sistem telepon publik, dengan koneksi internet yang semakin meluas. Minat akan WAN pun menurun. Untuk tujuan kepraktisan, WAN telah digantikan oleh internet. Internet itu sendiri telah memberikan dampak yang jauh lebih besar pada komunikasi berbasis komputer daripada perkembangan yang lain. Dan ia juga telah memunculkan aplikasi-aplikasi khusus lainnya seperti intranet dan extranet. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.